Sejumlah fakta baru seputar kasus anak baru gede ABG, berusia 16 tahun di Nunukan, Kalimantan Utara, Kaltara, jadi korban ruda paksa wanita 43 tahun terkuak. Seperti diberitakan, wanita yang diketahui berinisial SR tega melakukan ruda paksa dengan korban berinisial R yang masih di bawah umur yakni 16 tahun. Terbaru, polisi membongkar hubungan korban dan pelaku yang memiliki hubungan spesial. Kanit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polres Nunukan Ibda Marta mengatakan pertemuan korban inisial dan pelaku awalnya melalui aplikasi TikTok hingga berlanjut obrolan di WhatsApp. Kata Marta, keduanya telah berkenalan lewat melalui aplikasi TikTok sejak R masih duduk di bangku SMP, di Keningau, Malaysia. Dikutip dari tribunkaltara.com, Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022 sore. Kendati begitu, sampai saat ini pihak penyidik belum bisa melakukan interogasi terhadap korban R, mengingat kondisinya di RSUD Nunukan saat ini depresi berat. Lebih lanjut Marta beberkan bahwa tersangka memiliki 2 anak dan suami di Jawa Tengah, yang mana pengakuan tersangka mereka sudah berpisah ranjang. Menurut Marta, tersangka dan korban sepakat untuk bertemu di Nunukan. Kebetulan R mendapatkan beasiswa repatriasi skema yayasan sehingga bisa melanjutkan pendidikan SMA di Nunukan. Baru 3 bulan di Nunukan tersangka lalu dijemput pihak kepolisian di Jalan Tanjung tempatnya bekerja mengikat rumput laut Mabetang atas tuduhan melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Tersangka sempat membantah saat dimintai keterangan soal dirinya yang disebut mantan PSK. Marta menyampaikan, tersangka sering menjemput korban di asrama sekolah dan meminta izin langsung kepada pembina asrama dengan alasan ibadah. Bahkan tersangka mengaku sebagai mama angkat korban. Saking cintanya tersangka kepada korban, ia mengaku sudah pindah agama mengikuti agama korban. Fakta lain yang terungkap, orang tua korban yang bekerja di Malaysia, selama ini mentransfer uang belanja melalui rekening tersangka. Namun, tersangka memberikan uang belanja itu kepada korban hanya sebagian saja. Dalam waktu dekat korban akan dirujuk ke rumah sakit RS Jiwa di Tarakan. Mengenai kabar yang beredar soal obat-obatan yang sempat dicekokin tersangka pada minuman korban, Marta akui pihaknya belum bisa memastikan. Terhadap perbuatan tersangka SR dipersangkakan pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU JO pasal 64 ayat 1 KUHP. Ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Pantauan di Twitter, Kalimantan Utara menjadi trending topik pada Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 pukul 19 WITA. Tak sedikit pula warganet di Twitter yang mencari tahu ada apa di Kalimantan Utara. Usut punya usut, Kalimantan Utara diperbincangkan di Twitter karena kejadian yang dilakukan mantan PSK di Nunukan terhadap seorang remaja laki-laki. Saat ditemui tribunkaltara.com di RSUD Nunukan, Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022, remaja inisial R tersebut terlihat sedang tidur dengan badan ditutupi selimut. R tak sendiri, ia ditemani saudara sepupunya Irfan, 21, yang baru datang 2 hari dari Keningau, Malaysia bersama ibu korban. Irfan menuturkan, kondisi sepupunya mengalami depresi berat setelah kejadian yang menimpanya. Bahkan R sempat mencabut sendiri infus yang dipasang oleh perawat. R sering memanggil nama ayah dan ibunya meminta tolong. Ketika ada orang yang datang menjenguknya, R tampak kaget dan segera bangun dari tempat tidurnya. Irfan menyampaikan, sepupunya itu memberontak bila melihat benda berwarna kuning. R merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya seorang montir di Keningau, Malaysia, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Irfan mengungkapkan, R menyelesaikan pendidikan SD dan SMP di Malaysia. Setelah itu ia melanjutkan sekolah menengah atas di Nunukan. Irfan menuturkan pada kondisi tertentu, R sering mencakar badannya sendiri.
Bahkan pada bagian jidatnya terdapat luka goresan. Irfan menceritakan saat ibunya datang, R memeluk ibunya sambil menangis. Ia bahkan baru memiliki selera makan saat ibunya datang. Ibu korban didampingi gurunya sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nunukan. Sementara itu, PLT Kasih Humas Polres Nunukan Ibtu Supriyadi membenarkan bahwa pihak keluarga korban telah melaporkan dugaan pelecehan seksual ke Polres Nunukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.